Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharati utawi iki iku kitab kang nerangake sesuci. Babul miyahi utawi bab kang nerangake pira-pira banyu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala ngendika sapa Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil bahri ing dalem banyu segara, huwa utawi segara iku at-tahuru iku kang suci tur nyucikake, apa ma'uhu banyune segara, wal hillu lan halal apa maitatuhu badangi iwak-iwak segara. Akhrajahu ngetokake ing hadis sapa al-arba'atu sapa imam papat, wa Ibnu Abi Syaibah lan ditambah Imam Ibnu Abi Syaibah, wal lafdu lan utawi lafate lahu iku keduwe Ibnu Abi Syaibah, wa Ibnu Huzaimah lan milang-milang sahih sapa Imam Ibnu Huzaimah, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, wa rawahu lan nyeritakake hu ing hadis sapa Malikun Imam Malik, wa Syafi'i lan Imam Syafi'i, wa Ahmad lan Imam Ahmad. Pada kesempatan ini bab bersuci dan subbab pada hadis ini adalah tentang beberapa kriteria air. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, air laut bisa digunakan untuk bersuci, dan ikan yang ada di dalam laut itu halal untuk dimakan. Hadis ini diriwayatkan pula oleh 4 imam. Siapakah imam 4 itu? Yakni Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan ditambah Imam Ibnu Syaibah, sehingga hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam rawi. Dan pada lafadz hadis tersebut dikategorikan sebagai hadis sahih oleh Ibnu Huzaimah dan Imam Tirmidzi. Hadis ini pula diceritakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Seumpama kita dalam perjalanan dan sudah menjelang waktu sholat, ternyata tidak ada air untuk berwudu kecuali air laut yang ada di sepanjang jalan, maka kita bisa pergunakan air laut itu sebagai wudu dan hukumnya boleh. Apa dasarnya kita menggunakan hadis ini? Lalu mungkin kita bertanya-tanya, kenapa air laut yang asin itu boleh dipergunakan wudu dan hukumnya mensucikan? Jawabannya, karena air laut itu jumlahnya banyak sekali, dan jika terdapat najis yang masuk ke dalam air laut pun, antara jumlah air laut dengan najis tersebut lebih banyak air laut, sehingga air laut boleh untuk bersuci.
Atau saat kita perjalanan dengan transportasi laut naik kapal, ketika perbekalan kita tidak ada atau habis, maka kita boleh memakan ikan laut yang ada di situ dengan catatan hewan laut atau ikan yang kita makan steril dan dimasak terlebih dahulu seperti halnya kita makan pada umumnya. Jika ada pertanyaan seperti ini, katanya hewan-hewan laut boleh dimakan. Apakah boleh tanpa memasak terlebih dahulu kemudian dimakan? Jawabannya, memang hewan-hewan laut memang halal. Akan tetapi, jika tidak dimasak terlebih dahulu, dikhawatirkan ada bakteri atau kuman yang masih hidup yang menempel di hewan laut tersebut, sehingga patutlah kita masak terlebih dahulu agar kuman dan bakteri yang ada di hewan laut tersebut mati dan nilai gizi di hewan laut itu bisa maksimal dan membuat tubuh kita menjadi sehat. Selanjutnya mungkin kita berpikir seperti ini. Apakah boleh makan ikan yang ada di dalam laut ketika sudah mati, entah itu karena mati sendiri atau terkena hempasan ombak laut? Jawabannya boleh memakan ikan yang sudah mati sendiri atau terkena hempasan ombak. Karena menurut hadis ini, ikan dalam keadaan mati sendiri atau dimatikan boleh dan halal untuk dimakan. Yang tidak diperbolehkan ketika ikan tersebut mati terkena racun atau mati karena terlalu lama sampai membusuk sehingga ikan tersebut mati, dan menurut para medis ikan tersebut tidak boleh dimakan dikarenakan membahayakan kesehatan bagi manusia. Jika kita melihat makanan yang diawetkan menggunakan borak atau obat-obat kimia yang lain, sehingga ikan tersebut dapat terlihat awet dan utuh tanpa busuk, maka kita kembalikan para ahli medis. Jika ikan tersebut diawetkan dengan senyawa kimia, pada aslinya ikan tersebut ternyata sudah busuk dan tidak layak makan, maka memakan ikan tersebut tidak diperbolehkan menurut agama kita. Wallahu a'lam bishawab.